Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu olahan yang berbahan dasar dari nangka, yaitu membuat atau memasak sayur nangka. Apa saja bahannya? Mari kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk membuat sayur nangka. Di sini yang pertama yaitu rempah-rempahnya. Di sini ada cabai merah besar ya, sejumlah 4 cabai merah. Kemudian ada kunyit 1 ruas. Kemudian ada lengkuas juga 1 ruas. Jahe 1 ruas pula. Ini ada kencur ya, jangan terlalu banyak. Kemudian ada bawang merah. Bawang merah di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah, bawang putih 3 siung. Kemudian kemiri saya menggunakan 5 biji kemiri, dan ketumbar saya gunakan yaitu 1 sendok teh ketumbar ya. Terus kemudian untuk pelengkapnya ini ada daun ya, daun jeruk 3 lembar, kemudian daun salam juga 3 lembar. Kemudian ini serai. Serai menggunakan 2 batang serai, dan ini adalah santan ya, santan siap saji. Boleh menggunakan santan yang dari kelapa ya, meras sendiri juga boleh ya, santan. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini yaitu ada kaldu bubuk ya, boleh rasa ayam ataupun rasa daging. Di sini ada gula pasir, kemudian garam, dan di sini adalah lada atau merica bubuk. Terus kemudian ya, ada juga ini ayam. Saya menggunakan ayam ya, sesuai selera saja jumlahnya. Ini nanti saya gunakan untuk kaldunya supaya nanti kuahnya lebih nikmat. Dan juga tentunya kalau kita masak nangka, ini bahan utamanya nangka muda. Kemudian menggunakan minyak goreng ya. Kita gunakan minyak goreng secukupnya untuk mengsangrai atau mensaute, menggongso bumbu-bumbu ya. Ini tadi bumbu-bumbu untuk memasak sayur nangka. Langsung saja kita memasaknya. Oke, langsung saja kita memasaknya ya. Oke, kita masukkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita sangrai dulu atau kita goreng sebentar saja. Ini ada cabai merah, kemudian bawang merah, kemudian ada ketumbar, kencur, bawang putih, kunyit, dan kemiri. Kita sangrai atau kita gongso atau supaya aromanya lebih kuat ya, sampai bahan-bahan ini layu dan mengeluarkan aroma yang sedap ya. Kemudian baru kita haluskan ya. Kalau bumbu seperti ini kita sangrai atau kita gongso sebentar dulu, kemudian baru kita haluskan, kemudian kita gongso lagi ya, supaya ini aromanya lebih keluar ya, lebih maksimal. Sekarang bumbu lodehnya ya, kita haluskan ya. Saya menggunakan cobek, jadi boleh dihaluskan dengan menggunakan blender. Tapi di sini karena bumbunya nggak terlalu banyak, jadi saya haluskan dengan cobek ya. Kita haluskan sampai halus, kemudian baru kita gongso atau kita saute lagi ya, supaya lebih mantap.
Oke, bumbu udah halus ya. Oke, bumbunya sudah halus. Kemudian bumbu lodeh ini bumbu sayur nangka ya, ini kita gongso atau kita saute lagi, kemudian baru digunakan untuk sayur nangkanya. Ya, kita gongso atau kita saute bumbunya. Kita gongso sampai benar-benar matang ya, keluar aromanya, dengan api sedang saja supaya benar-benar matangnya ini merata. Jadi ini juga penting juga ya, tip untuk memasaknya. Jadi kalau kita menggongso suatu bumbu apapun itu nanti, maksudnya untuk rawon, soto, atau sayur lodeh, ini harus benar-benar matang dengan sempurna supaya nanti digunakan untuk memasak itu maksimal ya, benar-benar keluar aromanya, bumbunya juga bisa lebih sedap dan nikmat tentunya ya. Ini kunci juga di dalam proses memasak. Jadi setiap memasak, dalam proses penggongsoan atau mensaute bumbu ini harus benar-benar masak ya, masak sampai merata bumbunya baru kita gunakan ya. Apabila belum benar-benar masak, itu pun nanti akan mempengaruhi dari rasa masakan yang kita hasilkan. Kita saute sampai benar-benar matang, kemudian baru kita gunakan. Ya, kita masukkan airnya. Air putih ini 500 ml. 1 2. Oke, menggunakan air 1,5 liter atau 1.500 ml ya. Kita tunggu airnya sampai mendidih, kemudian kita masukkan bahan yang lainnya. Oke, air yang mendidih ya, kita masukkan ayamnya sebagai kaldu ini ya, supaya lebih sedap. Boleh diganti dengan daging sapi ataupun mungkin tetelan ya, atau tulang-tulang sapi juga boleh. Ini sebagai penyedap ya, supaya lebih nikmat. Bisa diganti pula dengan ayam ataupun dengan menggunakan sapi, sesuai selera saja ya. Ini ya, apabila ini kita rebus kemudian ada keluar busa-busanya ya, kita ambil busa-busanya tersebut, kita buang ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan bumbu dan sebagainya ya, seperti ini ya. Sekarang di sini banyak kotor-kotorannya atau seperti busa dan sebagainya, putih-putih itu kita bersihkan, kita ambil dikit-dikit ya, supaya tidak masuk dalam makanan kita. Ini terjadi ya kaldunya. Oke, sekarang kita masukkan bumbunya. Oke, ini bumbunya tadi ya yang saya gongso atau kita saute. Kita masukkan semuanya. Tadi serai dan sebagainya juga ikut digongso ya. Oke, setelah seperti ini kemudian dimasukkan pula yaitu sayurnya. Ini sayur nangka ya. Oh ya, juga sayur nangka di sini tipnya, sebelum kita masak ya, kita masukkan ke dalam panci. Sayur nangkanya direbus dahulu ya, direbus dahulu. Kemudian kita tiriskan, baru kita masukkan ke dalam panci ini ya. Jadi jangan langsung dimasak ya, direbus dahulu tersendiri. Supaya apa? Supaya nanti sayurnya tidak pahit
Ya, direbus itu adalah menghilangkan getah-getahnya supaya sayur nangkanya nanti hasilnya tidak pahit ya. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. Yang pertama bumbunya yaitu kita gunakan gula pasir ya. Gula pasir kita gunakan 1,5. Kemudian garam kita gunakan 1,5 juga. Kemudian merica kita gunakan 1/4. Kaldu bubuknya kita gunakan 2 sendok. 1, 2. Misalkan kurang asin ataupun kurang manis boleh ditambahkan ya, sesuai selera saja. Setelah ini kita masukkan santannya ya. Santan kita masukkan. Jadi supaya santan tidak pecah, itu kita aduk-aduk pelan-pelan ya, sampai mendidih ya. Kita aduk pelan-pelan sampai mendidih. Oke, seperti ini ya, kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih dan rasa sudah pas, asin, gurih, dan pula ada manisnya, sayur nangka siap untuk disajikan.